alokasi dana desa, tapi dengan data net living density ini. Nah, semua ini tentu gak mudah ya teman-teman semua. Jadi banyak yang harus kita ketahui, terutama dalam memperoleh datanya seperti apa gitu ya. Kita harus ketahui. Misalnya juga nih data Google Street View. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah memanfaatkan Google Street View di sini? Nggak ada ya? Ya untuk virtual walking lah ya. Nah, jadi biasanya teman-teman semua kalau sebelum turun lapangan tuh, nah itu lihat apa namanya lokasinya, lapangannya itu kayak gimana, nah, itu bisa dengan Google Street View. Dan ternyata di Google Street View itu menyimpan banyak resources atau sumber daya data yang bisa kita manfaatkan. Jadi contoh penelitiannya ini menarik ini. Di sini dia menangkap gitu ya, menangkap pedagang penjual rokok. Nah, rokok ketengan ya. Jadi kalau rokok biasa mungkin ya, dari perusahaan itu bisa kita dapatkan datanya ya. Nah ini ya penjual rokok ketengan yang bisa ngeteng gitu ya. Nah itu di Google Street View, jadi didetek kalau misal di situ ada banner apa namanya penjual rokok, nah itu kita identifikasi dia itu apa menjual rokok ketengan di sana. Nah Google Street View itu bisa apa ya diperoleh titik di mana dia apa namanya berada gitu ya. Jadi titik-titik wilayahnya itu bisa kita latitude dan longitude-nya itu bisa kita dapatkan gitu ya. Nah kalau kita lihat gitu ya, dihubungkan dengan misal di sini adalah perokok anak ya, kita tahu ya. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang background-nya di kesehatan kan. Nah itu perokok anak Indonesia itu nomor 2 ya, dunia tertinggi perokok anak kita setelah Timur Leste. Timur Leste ya kita tahu lah ya negara baru lah ya. Nah artinya apa? Nah setelah diselidiki ternyata apa ya siswa-siswa kita atau apa ya anak-anak kita itu tuh sangat mudah menjangkau penjual rokok anak rokok ketengan ini penjual rokok ketengan ini. Nah ini kalau kita perhatikan kan sangat memprihatinkan ya. Ya makanya ada ini ya kemarin ada perpres kalau nggak salah ya melarang menjual rokok ketengan kan. Nah ini jadi dan ini kalau kita perhatikan ya datanya nggak mungkin BPS itu mengumpulkan penjual rokok ketengan, nggak mungkin kan? Ya nggak. Nah di luar sana itu ada banyak banget isu-isu apa namanya topik-topik yang bisa kita dapatkan gitu ya di data Google Street View. Jadi sebenarnya kita itu mengajak teman-teman semua gitu ya, coba buka mata gitu ya, jangan hanya fokus di data yang mungkin stuck di sana gitu ya. Nah di luar sana ada data banyak yang bisa apa ya istilahnya memicu teman-teman semua untuk berpikir kritis juga gitu ya, terus menambah insight baru. Nah jadi seperti itu. Nah terus popularitas tokoh politik, nah mungkin teman-teman semua di sini yang tertarik di tokoh politik. Nah biasanya mereka apa namanya di sosial media seperti X gitu ya. Nah itu juga apa dilihat bisa ya kita identifikasi bagaimana sentimennya gitu ya, bagaimana apa namanya popularitasnya tokoh politik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa gunakan data-data itu. Nah ini ada Drone Print itu salah satu lembaga yang recommended ya, bisa dilihat publikasinya ya, yang memang fokusnya dia itu adalah di politik ya. Nah sekarang kita akan bicara bagaimana teknik pengambilan datanya. Kalau tadi kita pengenalan datanya ya, supaya kita nggak hanya fokus di data namanya yang ada ya. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkannya. Nah salah satu tekniknya itu adalah scraping. Sebenarnya scraping ini bahasa sederhananya sih mengcopy paste gitu ya, data yang tersedia di web terus dibuat sebuah Excel gitu ya. Nah itu tapi tidak dilakukan secara manual, itu dilakukan oleh mungkin bot gitu ya, atau mungkin apa namanya pemrograman gitu ya. Jadi kita coba program, dia bisa mengambil datanya, terus kita kopikan, kita pastekan datanya seperti
Nah, scraping ini sebenarnya dia bisa mengambil data unstructured ya, berupa misal HTML-nya gitu ya. HTML itu kayak struktur pembuatan website gitu ya. Di situ pasti menggunakan bahasa HTML. Ada SQL-nya juga bisa kita dapatkan gitu ya. Terus PDF kalau misal ada gitu ya, seperti itu. Jadi contoh dulu di PDF terutama ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mengkaji tentang keuangan gitu ya, kan ada tuh bagaimana political connection ya dengan performa perusahaan gitu ya. Nah, political connection ini diambil dari nama-nama tokoh direktur gitu ya, komisaris di laporan keuangan. Nah itu kan kita bisa ambil ya nama-namanya ya di PDF, di publikasinya setiap lembaga atau instansi PT masing-masing kan. Jadi dari sana kita bisa analisis. Jadi memang banyak ya topik-topik yang bisa kita kembangkan. Nah, web scraping di sini tuh sebenarnya dia tuh mengambil data yang bersifat unstructured tadi itu menjadi terstruktur. Intinya itu. Jadi website gitu ya, biasanya kan ada halaman-halamannya kan, di mana letak judulnya, di mana letak ininya, apa namanya, penulisnya, di mana letak teksnya. Nah, itu dicoba diambil datanya. Jadi makanya scraping ini sebenarnya kita itu kayak mengcopy master aja ya dari web gitu ya ke dalam Excel, cuman dilakukan secara otomatis. Nah, ada istilah web scraping, ada web crawling. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau scraping itu kita lebih ke arah mengekstrak gitu ya, mengekstrak data dari berbagai macam halaman gitu ya. Dan itu kita sendiri yang nentuin halaman mana, bagian objek mana, kita sendiri yang nentuin. Kayak aktivitas browsing lah yang dilakukan manusia. Nah itu masuk ke dalam teknik scraping. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mengambil data dari web gitu ya, terus di copy, dimasukkan ke Excel satu persatu. Nah itu namanya scraping. Nah makanya tantangannya ya di sini tuh dia sering terjadi duplikasi gitu ya, karena kita nggak peduli kan gitu ya, di backendnya itu nggak peduli konten kita itu ada duplikasi atau enggak, itu nggak peduli. Jadi scraping itu lebih mengambil ke front end ya. Front end itu di halaman yang diakses oleh user gitu ya. Jadi kayak kita browsing itu namanya teknik scraping. Berbeda dengan crawling. Nah, crawling itu lebih ke arah kita mengambil data dari sisi backend. Jadi kita itu udah diberikan akses kuncinya. Misalnya contohnya teman-teman semua pengen mengambil data dari LinkedIn gitu ya. Nah, teman-teman semua dapatkan API-nya tadi. Nah, tentu untuk mendapatkan API-nya tadi kita harus membayar ke perusahaan itu. Jadi kita itu kayak ibarat membeli data ke perusahaan tersebut. Tuh, jadi kita diberikan akses itu gitu. Nah, contohnya Twitter juga seperti itu. Jadi Twitter itu kalau dulu kita bisa crawling mendapatkan API dengan gratis. Nah, tapi kalau sekarang mereka udah menerapkan harus membayar gitu ya. Jadi yang kayak data sekunder lah, tapi nggak semahal di data sekunder tentunya ya. Mereka paling $5 udah banyak banget datanya yang bisa kita ambil. Jadi seperti itu. Jadi nggak semahal yang ada data sekunder yang ada di Indonesia. Nah itu ya. Jadi memang crawling itu ya kita dapatkan API dan kita bisa dapatkan data. Oh ya, satu lagi mungkin yang bisa terbayang ya, BPS gitu ya. BPS, data yang tersedia di website itu namanya apa? Scraping atau crawling? Scraping ya. Kalian mendownload laporan publikasinya, laporan dalam angka, pencatatan dalam angka kayak gitu. Nah di sisi lain, BPS itu sebenarnya mengeluarkan API untuk mengakses secara langsung gitu ya, melalui teknik crawling, dan itu gratis. Jadi sebenarnya kalau teman-teman semua paham crawling ya, untuk mendapatkan data BPS itu jauh lebih cepat daripada teman-teman semua ke websitenya. Jadi gitu. Jadi tulis saja di Google API web API BPS. Nah itu coba dipelajari dan dibaca.
itu semuanya data crawling, bukan data scraping, karena kita memperoleh API-nya dan itu bisa diakses untuk data-data yang tersedia oleh mereka. Nah itu namanya adalah data crawling. Jadi BPS itu dia punya dua layanan ya, untuk data scraping bisa diambil secara manual gitu ya, atau dengan bot, atau dengan crawling tadi dengan API, dengan kunci. Ini kayak ibarat kita belanja gitu ya. Kalau belanja kita beli di luar, mungkin datanya nggak sebanyak kalau belanja kita masuk ke dalam Indomaret terus dikasih kuncinya gitu ya, kasih terus buka gitu ya. Nah itu kan pasti kita bisa dapatkan data lebih banyak ya di sana. Nah makanya crawling ini dia nggak perlu istilahnya nggak perlu akses untuk mengambil, itu nggak perlu. Dia hanya memanggil link untuk memanggil datanya itu udah cukup gitu. Jadi misal untuk mengakses GDP gitu ya, itu ada link tersendiri yang bisa kita panggil kayak gitu. Terus duplikasi, nah ini juga nggak ada pasti. Kalau kita scraping kan bahkan biasanya ada konten yang duplikat gitu ya. Tapi kalau crawling itu karena dia diperhatikan di backend gitu ya, nah itu biasanya dia nggak ada. Nah sebenarnya di luar itu kayak misal teman-teman semua ChatGPT gitu ya, mungkin ChatGPT itu kan kita memakai service-nya itu di aplikasinya aja kan, ya nggak? Nah beyond dari itu sebenarnya ChatGPT itu jauh lebih murah kalau teman-teman semua itu menggunakan API-nya. Jadi di Playground coba kalau biasanya kan kita $20 ya per bulan ya. Nah itu tapi kalau di API-nya itu $5 itu bisa banyak banget yang bisa teman-teman semua dapatkan. Jadi lebih murah gitu kalau kita membeli di API daripada langsung. Nah jadi cuman yang tadi tantangannya kita harus paham bahasa itu ya. Tapi tenang sih sebenarnya sekarang bahasa itu nggak jadi kendala lagi semenjak adanya AI ya. Jadi AI itu sebenarnya bisa wording ya, bisa membantu teman-teman semua untuk mengimplementasikan data yang ingin kita ambil itu apa. Oke ya. Nah kayak contohnya Google Colab. Nah, Google Colab itu sebenarnya nggak harus menuntut teman semua itu paham bahasa Python ya. Nah itu sebenarnya di situ udah ada layanan coba codingin ini, nah, nanti langsung di generate codingannya. Jadi itu ya, di era sekarang itu tinggal mau atau tidaknya untuk belajar. Oke, nah terus tipe data yang bisa kita ambil, nah, ada data website gitu ya, company information gitu ya, pro gitu ya, terus ada data chart atau RSS, HTML, sosial media, itu kita bisa dapatkan semua. Ya pokoknya selagi orang itu bisa mengakses datanya, nah itu kita bisa ambil datanya. Nah kendalanya ini ya, jadi tidak semua website itu dapat dan mudah untuk diinsert datanya. Setiap website itu punya struktur yang berbeda-beda. Nah ini tantangannya itu di sini. Kalau web crawling kita harus paham dokumentasi di backend-nya, gitu ya. Jadi mereka biasanya kalau membuka layanan API itu ada dokumentasinya. Kita harus pelajari setiap website beda-beda gitu ya. Nah kalau scraping kita harus pahami objek lokasi datanya itu ada di mana, itu harus kita pahami. Dan itu harus diajarkan ke bot digital yang nanti akan kita gunakan. Kayak gitu ya. Nah scraping itu seringkali ya harus dirapikan kembali karena tadi ya dia ngambilnya kan pakai bot ya, bot kan nggak peduli ini data ada duplikasi atau enggak, yang penting dia ngambil sesuai dengan perintah kita. Kadang kalau dia error ya udah dia nggak berjalan dengan baik gitu. Terus pemahaman tentang struktur halaman juga menjadi salah satu hal yang penting. Belum lagi setiap website itu memiliki istilahnya apa ya, satpam ya. Jadi dia itu punya security system. Karena gini, oh ya satu lagi pesan yang teman-teman semua harus ketahui ya. Jadi ketika kita mengambil data itu ada implikasinya. Ketika kita melakukan scraping data itu ada implikasinya. Salah satu implikasi yang nanti muncul
bisa-bisa website yang kita ambil servernya down. Nah itu kan yang tidak kita inginkan kan. Maksud kita kan baik sebenarnya ya. Nah itu jadi makanya itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai request kita itu melebihi yang ditetapkan oleh servernya mereka. Ya mungkin setelah juga punya pengalaman itu ya, kita diambil request terus akhirnya kita kena serangan DOS gitu ya. Tapi yang tadi kita atasi dengan baik. Nah terus sekarang alatnya. Tadi kita sudah paham ya tentang, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Scraping tadi. Bedanya dengan crawling, ada yang minta tanyakan dulu. Jadi ingat ya, kalau menurut saya sih kalau teman-teman semua dapat pendanaan riset ya, lakukan crawling gitu ya. Bayar nggak apa-apa, tapi kan bayarnya nggak terlalu mahal gitu datanya. Tapi kalau pendanaan risetnya terbatas, ya udah scraping aja gitu. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Ya kita lanjut ya. Nah sekarang toolsnya di sini tentu nggak, kita jangan mengganggu ini ya, kecuali kalau device kita itu dia punya spesifikasi yang besar gitu ya. Jadi makanya di sini tuh kita sarankan gunakan tools atau istilahnya ini yang ada ya, yang server yang ada gitu ya. Kayak Google Colab contohnya. Google Colab ini sebenarnya dia itu kayak kita itu dipinjemin laptop gitu ya. Jadi kita dipinjemin laptop, di situ ada penyimpanannya juga. Nah, bayangin kalau kita pakai laptop kita sendiri itu lama banget. Nah, tapi kalau kita memakai Colab itu cepet banget. Jadi kayak misal kita mendownload data 2 GB, biasanya berapa menit untuk butuh waktu mendownload 2 GB data? 1 jam? 30 menit? Kalau di sini berapa biasanya? Download data sakernas deh, itu berapa? 500 MB kali ya. Terus kita berapa menit? Yang lebih dari 30 menit lah ya. Ya nggak? Nah di Colab 5 detik itu bisa kita bisa pindahkan dari sumber satu ke sumber yang lain. Nah itu jadi ini bisa mengefisiensikan kalian ketika analisis data, terutama data-data yang bersifat unstructured tadi ya. Kayak misal contohnya tadi kita mengambil data dari katakan yang susah ya, IG gitu ya. Itu kan ada data foto, ada data video. Nah kapasitas foto kan relatif besar ya. Nah itu kalau kita memakai komputer kita tentu akan lama gitu ya. Ya makanya alternatifnya kita menggunakan server orang gitu ya, Google Colab gitu ya, untuk memperoleh itu. Sebenarnya Colab ini ada yang free gitu ya, ada yang berbayar. Tapi yang free pun saya rasa cukup bagi teman-teman semua untuk mengolah data yang sifatnya di ekonomi. Terus juga dia itu mudah untuk diintegrasikan. Jadi dia itu bisa dikonekkan dengan Google Drive gitu ya. Nah itu bisa terus mengakses di API yang teman-teman semua punya, itu bisa. Terus dia punya ada layanan upload ya, bisa kita masukkan datanya gitu. Nah, beda lagi kalau teman-teman semua pakai Jupyter. Jupyter itu salah satu tools juga, bahasanya itu bahasa Python. Jadi gini, bahasanya kan codingannya Python ya. Nah itu kan bahasa ya. Nah di balik bahasa itu tuh ada aplikasinya. Nah aplikasinya itu ada namanya Jupyter gitu ya, ada namanya Speeder, ada namanya Anaconda gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi itu aplikasi-aplikasinya gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti kok ada Anaconda yang apa sih, keluarga ular semua gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah bahasa Python yang dia untuk mengolah data gitu ya, seperti itu. Jadi sederhananya bahasa-bahasa itu tuh untuk mengolah data. Nah kalau Jupyter itu biasanya di lokal drive kita, lokal komputer kita gitu ya. Kalau Colab teman-teman semua bisa lakukan kolaborasi
sekarang kan eranya kayak gitu ya, bisa mengkolaborasikan misal yang satu variabel A, yang satu variabel B, nah itu dibagi-bagi itu bisa dengan collab. Jadi kayak Google Doc lah ya. Google Doc itu kan versi dokumen untuk menulis ya. Nah kalau versi coding untuk Google Doc yang collab tadi itu adalah Google Colab. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah terus ada satu library. Jadi sebenarnya teknik scraping itu ada banyak ya. Ada dengan Beautiful Soup gitu ya. Ada juga dengan robot digital. Nah, robot digital di sini salah satunya adalah Selenium. Ada yang pernah dengar Selenium? Oh, udah pernah ya? Buat scrap apa? Gitu. Kalau itu buat di sebelah sih, nge-scrap data. Jadi kalau ada tuh Pemeta, kalau ada database yang jelas, nge-scrap dari website pribadi mereka. Oh iya. Jadi dia itu semacam robot ya, robot digital gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua bisa memahami Selenium ini, teman-teman semua itu bisa mengambil data itu nggak harus ke website secara langsung manual gitu ya. Tapi itu dilakukan oleh pemrograman. Nah, itu kelebihannya itu di situ dan itu bisa otomatis kan, karena kita hanya ngasih perintah aja, tolong dong buat berkunjung ke sana. Nah, nanti dia berkunjung ke sana. Tolong dong buat ambilin jamnya gitu ya. Nanti dia langsung mengambilkan jamnya kayak robot, persis kayak robot gitu. Nah, cuman tadi ya namanya juga robot ya, dia sesuai dengan perintah kita. Jadi Selenium itu salah satu library untuk membuat bot. Nah, itu yang biasa dipakai untuk mengambil data tadi, gitu ya, paham ya? Jadi Selenium itu robot yang mengunjungi web secara otomatis. Jadi kita kasih perintah, nah nanti botnya tadi itu langsung ke website tersebut, nah terus mengambil sesuai dengan perintah kita. Nah biasanya dipakai untuk melihat atau mengambil data gitu ya, dan juga ngetes aplikasinya website kita itu berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Terus kayak sekelas Google pun teman-teman semua kalau lihat ya, itu tuh pakai robot sebenarnya. Jadi misal Google nih ingin mengindekskan paper teman-teman semua yang publish di jurnal, mungkin di working papernya LPM. Nah dia tuh butuh robot untuk mengambil datanya, papernya di LPM. Jadi kayak gitu. Jadi sekelas Google terus apa lagi? Pokoknya teknologi perusahaan-perusahaan teknologi yang basisnya itu konten ya. Nah itu biasanya memakai Selenium untuk mengambil datanya tadi. Itu ya. Jadi indeksasi di Google awalnya tuh ngambil datanya dulu. Mungkin teman-teman semua kalau paham SEO ya, nah itu tuh harus biasanya apakah dia itu sebenarnya dipahami oleh robot atau enggak, SEO friendly atau enggak. Maksudnya tuh di situ gitu ya. Jadi dia bisa mengambil data apa aja, terus nanti ini baiknya diindeksasikan atau enggak. Nah, itu dilakukan oleh robot semua. Oke ya. Nah, robot tadi itu nggak punya arti apa-apa kalau misal dia nggak paham yang dia kunjungin. Jadi makanya teman-teman semua ketika menggunakan bot tadi ya, pengen masuk login seperti ini. Nah, dia itu harus tahu ini tuh lokasinya di mana, ini tuh tulisannya apa gitu ya. Terus ini tuh harus dimasukkan tulisan apa gitu. Jadi sama seperti kita ketika login di suatu aplikasi ya, itu kan butuh login, butuh ngisi input email, password kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan robot ketika dia masuk ke sebuah layanan gitu ya, dia harus masuk dan login di sana. Oke ya, paham ya teman-teman semua ya. Nah, komponennya di sini ada CSS selector, gitu ya, ada express. Istilah sederhananya itu gini. Kalau saya ibaratkan scraping itu kayak belanja. Nah, kalau belanja, teman-teman semua ke misal salah satu minimarket gitu ya, pengen mengambil katakan sabun gitu ya. Sabun itu biasanya diletakkan di mana? Di bawah gitu ya. Nah, lokasi di bawah
lemarinya nomornya berapa, kodenya apa, di blok mana, itulah yang disebut dengan X-Space. Paham nggak? Jadi alamat suatu objek, ketika saya mengambil suatu objek itu namanya X-Space. Nah, si robot tadi itu harus tahu ini tuh letaknya di mana, gitu. Jadi sabun tadi itu letaknya di mana. Nah, itu harus diajari. Tapi tenang ya teman-teman semua, meskipun di sini terkesan kayak IT banget ya, sebenarnya ngoding itu bukan kita namanya. Yang ngoding itu biarin AI lah, kita hanya ngasih perintah aja. Jadi kita itu ngasih expect-nya saja ini. Misal nih, saya ingin mengambil objek di sini gitu ya. Ini tulisan apa sih gitu ya. Nah, kasih aja expect-nya di AI-nya kita. Tolong dong ambilin teks ini gitu ya. Teks di expect ini gitu ya. Nah, itu bisa langsung di coding-nya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semua. Oke ya, ada pertanyaan dari sini? Ini mungkin para IT ya yang memahami ya, tapi nggak apa-apa, kita ekonom yang agak ini nanti insya Allah jadi lebih banyak ya kajian yang mau kita bahas gitu ya. Oke, paham? Ada yang ingin tanyakan dulu? Nah, istilah lain dari expect tadi, alamat tadi ya, alamat suatu objek ya, itu selektor atau CSS selektor. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui expect tadi ya, coba di web